Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kitan Ligan Maheswari dari Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori tektonik lempeng. Sebelum terbentuk teori tektonik lempeng, teori continental drift dan sea floor spreading juga menjelaskan tentang pergerakan atau perubahan bentuk lempeng bumi. Maka dari itu, saya akan menjelaskan mengenai teori continental drift dan sea floor spreading. Baiklah, untuk yang pertama kita bahas dulu mengenai teori continental drift. Sebelum digunakannya terminologi tektonik lempeng, konsep bumi yang dinamis mula-mula dipelopori oleh teori continental drift atau pergeseran benua yang diperkenalkan oleh meteorologis asal Jerman yaitu Lothar Wegener pada tahun 1915. Teorinya menyatakan bahwa pada periode Kapur atau sekitar 200 juta tahun yang lalu, semua benua dulunya menyatu dalam satu superbenua yang disebut Pangea. Namun kemudian terpecah menjadi kontingen yang lebih kecil, lalu berpindah secara mengapung menempati posisinya seperti sekarang ini. Seperti terbentuknya benua Australia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Antartika. Nah, untuk mendukung teorinya, Wegener mengemukakan penemuan ilmiahnya sebagai bukti tentang adanya superkontinen Pangea tersebut. Di antaranya adanya kecocokan atau kesamaan garis pantai antara benua Afrika dan Amerika Selatan, kesamaan fosil dan kesamaan batuan. Nah, bukti teori ini terlihat dari gambar ini. Adanya kesamaan sisi antara sisi sebelah timur benua Amerika dengan sisi sebelah barat benua Afrika. Sisi ini seperti puzzle yang bila dihubungkan itu menjadi sebuah kecocokan yang sama. Selain itu, sebaran flora fauna dan batuan juga menjadi ciri khas dan kesamaan pada setiap benua yang menyatu. Namun begitu, Wegener tidak mampu menjelaskan secara mendasar gaya-gaya apa yang bisa menggerakkan benua-benua tersebut saling menjauhi satu sama lainnya. Wegener hanya menerangkan dengan sangat sederhana bahwa pergerakan benua-benua tersebut terjadi di atas samudra. Kekurangan teori ini adalah Wegener tidak bisa menjelaskan mengapa benua-benua tersebut dapat bergerak saling menjauh. Setelah meninggalnya Wegener, teori continental drift secara berangsur hampir dilupakan karena dianggap tidak biasa, absurd, dan tidak mungkin terjadi. Akan tetapi, banyaknya bukti baru yang timbul di awal 1950-an membangkitkan kembali perdebatan tentang teori dari Wegener itu, terutama setelah adanya perkembangan teknologi eksplorasi pemetaan bawah laut pada tahun 1950-an. Pemetaan bawah laut yang banyak dilakukan dari 1900 hingga 1950-an menghasilkan beberapa penemuan baru. Salah satunya yaitu ditemukannya rangkaian pegunungan besar di dasar samudra yang mengelilingi bumi, yang kemudian dinamai dengan istilah bubungan tengah samudra atau Mid-Ocean Ridge. Kemudian teori tektonik juga didukung oleh teori sea floor spreading oleh Prof. Dr. Harry Hess, seorang geologis USA adalah penemu teori sea floor spreading ini. Tidak seperti Wegener, dalam menguraikan penyebab utama pergerakan kerak, Hess menggunakan teori arus konveksi yang sebelumnya digunakan oleh Fanning Maynes pada tahun 1930. Teori ini menjelaskan bahwa perpecahan dunia dan pergerakan lempeng disebabkan oleh adanya perpindahan energi yang panas di dalam astenosfer bumi. Energi itu sendiri disebabkan oleh adanya peluruhan unsur-unsur radioaktif dalam inti bumi. Teori ini dapat menjawab mengapa lempeng bumi bisa bergerak saling menjauh. Berdasarkan teori ini, lapisan dalam bumi terdapat dari material cairan yang panas sehingga terjadi arus konveksi di dalam perut bumi yang mendesak material panas tersebut untuk naik ke kerak samudra dan menggantikan material yang kurang panas di atasnya. Ketika terjadi pergantian material tersebut, secara tidak langsung material kerak samudra yang kaku menjadi menegang sehingga akhirnya patah. Setelah patah, magma yang terdapat di dalam bumi mendesak keluar untuk mengisi patahan tersebut, sehingga lama-kelamaan magma tersebut akan mengeras dan menghasilkan kerak bumi yang baru. Maka dari itu, terjawablah mengapa terjadi pergerakan di kerak bumi. Penemuan Hess ini banyak menginspirasi para ilmuwan. Salah satunya adalah seorang ahli geofisika Kanada bernama J. Tuzo Wilson. Wilson mengenal Harry Hess pada akhir tahun 1930-an ketika belajar untuk meraih gelar doktornya di Universitas Princeton, USA.
Pemikiran dan teorinya juga banyak dipengaruhi oleh ide-ide menarik Harry Hess. Berdasarkan kedua teori tersebut, kemudian muncullah teori baru, yaitu teori tektonik lempeng yang dapat menjelaskan bahwa lempeng bumi dapat bergerak, terbentuk patahan, pegunungan, hingga gunung berapi. Argumen-argumen yang menguatkan teori pergerakan lempeng hingga akhir tahun 60-an semakin banyak. Para ilmuwan dari masing-masing bidang keahlian turut menyumbangkan pendapat-pendapatnya, sehingga konsep teori tektonik lempeng semakin dikenal dunia. Prinsip utama dari teori tektonik lempeng adalah bahwa bumi ini tersusun oleh lempeng-lempeng yang bergerak. Suatu lempeng dapat berupa kerak samudra, kerak benua, atau gabungan dari kedua kerak tersebut. Karena semua lempeng-lempeng tersebut bergerak, maka terjadilah interaksi antara satu lempeng dengan lempeng lainnya. Interaksi tersebut berpusat di sepanjang batas dari lempeng-lempeng itu. Ada yang berbenturan, ada yang saling menjauh, dan ada yang bergeser. Setiap interaksi antar lempeng itulah yang kemudian menimbulkan dinamika di bumi ini, baik perubahan morfologi, aktivitas vulkanisme, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Seperti yang sudah dijelaskan di teori sea floor spreading, lapisan dalam bumi ini berupa cairan. Jadi, padatan atau lempeng ini seperti mengapung di atas cairan. Kemudian di dalamnya lagi itu ada cairan yang sangat panas. Nah, karena di bawah itu sangat panas dan semakin ke atas lebih dingin, maka disitulah terjadi arus konveksi. Ketika arus konveksi terjadi, bagian yang panas itu akan naik dan mendesak atau menggantikan bagian yang dingin. Begitu seterusnya. Nah, arus konveksi inilah yang mungkin menyebabkan lempeng bisa bergerak. Nah, pergerakan lempeng ini bisa bergerak menjadi dua bentuk gerakan, yaitu gerakan divergen yang akan menjadikan lempeng semakin menjauh dan konvergen yang menjadikan lempeng bergerak saling mendekat. Nah, ini ada keadaan di mana lempeng saling menjauh. Jika saling menjauh, maka akan terbentuk patahan atau sesar. Tapi jika bergerak secara konvergen, maka akan menghasilkan pegunungan atau gunung berapi. Teori tektonik lempeng menunjukkan bahwa lempeng-lempeng di bumi bergerak secara dinamis dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, dalam merencanakan segala sesuatu, kita harus mempertimbangkan pergerakan lempeng tersebut. Bahaya tektonik ini dapat berupa gempa bumi, sesar, dan retakan tanah, atau dalam bentuk vulkanisme gunung api. Daerah pertemuan antara dua atau lebih lempeng dan wilayah sekitarnya umumnya memiliki potensi bencana yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang jauh dari pertemuan lempeng. Selain itu, wilayah yang berada pada zonasi subduksi juga umumnya lebih rawan bencana dibandingkan zona kolisi dan transform. Zona subduksi dianggap lebih berbahaya karena dapat menimbulkan vulkanisme dan gempa bumi yang nantinya juga dapat menyebabkan tsunami, sedangkan zona transform dan kolisi hanya dapat menyebabkan gempa bumi. Gempa bumi yang dihasilkan umumnya tidak dapat menyebabkan tsunami. Nah, ada contoh dari negara yang secara sukses mengaplikasikan teori tektonik lempeng dengan perencanaan serta pengelolaan wilayah terbangunnya adalah Jepang. Jepang telah mengaplikasikan zonasi bencana, mitigasi, serta pendidikan bencana yang berhasil menekan angka korban serta kerugian akibat gempa dan tsunami. Meskipun mereka berada pada titik pertemuan dua lempeng dan terdapat zona aktif fossa magna. Meskipun begitu, zona aktif tektonik lempeng juga dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar. Aktivitas tektonik yang aktif dapat menyebabkan siklus batuan menjadi lebih cepat, sehingga batu-batu dan mineral yang terkubur di dalam perut bumi dapat keluar dan menjadi barang tambang. Walaupun baru, namun teori tektonik lempeng merupakan salah satu penemuan yang amat penting pada abad ini. Dengan lahirnya teori ini, para ilmuwan telah mampu menafsirkan proses-proses geologi dan perkembangan bumi secara holistik. Salah satunya karena teori ini mampu menghubungkan cabang-cabang ilmu kebumian tanpa menimbulkan kontradiksi satu sama lainnya. Penerapan tektonik lempeng yang salah satunya diaplikasikan melalui model-model tektonik lempeng, walaupun sederhana tetapi telah mampu memecahkan banyak masalah geologi yang semula sulit dipecahkan. Salah satunya yaitu dalam bidang eksplorasi dan bencana alam. Model tektonik lempeng mampu mengidentifikasi kemungkinan keterdapatan bahan galian pada suatu tempat. Indonesia contohnya, endapan emas di Indonesia banyak berasosiasi dengan model tektonik tipe konvergen atau magmatic arc. Sedangkan timah, khususnya daerah gugusan Kepulauan Riau hingga Bangka Belitung dan sekitarnya banyak berasosiasi dengan zona kolisi lempeng benua. Dalam bidang kebencanaan, model tektonik lempeng juga mampu memprediksi potensi terjadinya bencana geologi secara regional, sehingga dapat dilakukan
sebagai usaha untuk mengurangi akibat dari bencana tersebut, atau disebut dengan mitigasi bencana. Teori tektonik lempeng salah satunya melahirkan istilah Ring of Fire, atau negara yang dilalui oleh pertemuan dua lempeng yang saling bertubrukan, sehingga berpotensi terjadinya letusan gunung api dan gempa bumi. Daerah-daerah di Indonesia yang dilalui jalur ini diantaranya sisi barat Pulau Sumatera dan sisi selatan Pulau Jawa. Pemerintah Indonesia pun sampai saat ini masih menjadikan teori tektonik lempeng sebagai panduan utama dalam menentukan perencanaan dan arah kebijakan mitigasi bencana. Dengan demikian, jelaslah bahwa dengan lahirnya teori ini, kita patut bersyukur mampu menentukan lokasi-lokasi yang rawan akan bencana. Teori tektonik lempeng memang semakin berkembang dan mendapat perhatian yang luas di antara para ahli kebumian. Teori ini benar-benar telah memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam bidang keilmuan, lebih jauh terhadap perkembangan peradaban manusia, salah satunya negara kita Indonesia. Para ahli kebumian, kita pun juga akhirnya mengetahui bahwa gugusan kepulauan Indonesia sendiri terbentuk oleh proses-proses pergerakan lempeng. Dengan kata lain, melalui pemahaman yang baik akan teori ini, kita dapat memprediksi potensi sumber daya mineral dan kebencanaan di Indonesia, yang pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan bangsa. Nah, sekian teori tektonik lempeng yang dapat saya sampaikan. Jika dirasa puas, bantu dengan cara like video ini sebanyak-banyaknya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, pengucapan maupun informasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat pertanyaan ataupun kritik maupun saran, saya terima di kontak yang telah saya sediakan di sini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.